Oke, langkah pertama kita membuat flan kejunya dulu ya. Masukkan 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan munjung tepung maizena, 50 gram keju parut. Kemudian ini diaduk dulu hingga tercampur rata. Diaduk sebentar saja ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya tambahkan 250 ml susu cair UHT, ini yang full cream. Kemudian ini diaduk sebentar, lalu ini dimasak hingga meletup-letup dan mengental. Jangan lupa terus diaduk-aduk agar tidak gosong di bawahnya ya. Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sampai meletup-letup seperti ini. Kalau sudah kental seperti ini, matikan api kompor, lalu ini diaduk-aduk sebentar untuk menghilangkan uap panasnya ya. Dan ini disisihkan dulu. Oke, selanjutnya kita membuat cake-nya ya. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. Kemudian tambahkan 10 sendok makan gula pasir atau setara dengan 150 gram kalau ditimbang. Lalu ini diaduk hingga gulanya larut ya teman-teman. Ngaduknya gak usah over, cukup sampai gulanya tercampur rata saja seperti ini. Kemudian tambahkan 23 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 230 gram. Lalu ini diayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan setengah sendok makan coklat bubuk, 1/4 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder. Kemudian ini juga diayak ya. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata sambil ditambahkan 100 ml susu cair. Ini dari 1 saset kental manis yang ditambah air sampai mencapai volume 150 ml ya. Aduk hingga benar-benar tercampur rata seperti ini kekentalannya kira-kira. Kemudian tambahkan juga 150 ml minyak goreng. Kemudian tambahkan 1 sendok makan pasta red velvet. Selanjutnya ini diaduk hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada endapan minyak yang ada di bawah adonan ya teman-teman, agar nanti hasil bolunya tidak bantat ya. Selanjutnya siapkan cup seperti ini ukuran 50 ml. Lalu kita isi 1/4-nya saja ya, jangan penuh-penuh karena nanti ini akan mengembang. Lalu ini siap untuk dikukus. Dan sebelumnya saya sudah memanaskan dandangnya dulu. Lalu ini dikukus kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Dan jangan lupa tutupnya dilapisi dengan spread. Setelah 3 menit, alhamdulillah ini hasilnya mengembang dengan sempurna. Lalu ini didinginkan. Setelah dingin, tambahkan flan kejunya tadi yang sudah kita buat di awal. Ini flannya lebih kental ya karena ini sudah dingin. Satu resep menghasilkan 31 cup mini ukuran 50 ml. Dan untuk mempercantik, di sini saya juga tambahkan di atasnya crumble cake-nya agar lebih cantik dan lebih menarik. Dan ini cocok banget untuk dijual di kantin-kantin sekolah, pasti akan jadi rebutan para bocil-bocil ya. Karena bukan saja penampilannya yang cantik dan menarik, tapi rasanya juga enak banget. Apalagi flan kejunya ini, Masya Allah, beneran the best banget deh rasanya. Pokoknya wajib banget untuk dicoba di rumah ya teman-teman. Pertama-tama kita siapkan bahan keringnya dulu. Di sini ada 12 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 20 gram.
Takaran sendoknya tidak terlalu menggunung atau tidak pun terlalu peres, tapi munjung seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga setengah sendok makan coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Lalu ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian di dalam wadah yang lain yang kering dan bersih, masukkan 2 butir telur. Ini telur fresh dan suhu ruang ya. Lalu tambahkan juga 100 gram atau setara dengan 7 sendok makan gula pasir. Kalau suka manis bisa ditambah. 1 sendok teh SB atau ini bisa juga diganti dengan TBM ataupun ovalet ya. Oke, setelah itu ini di mixer selama 3 menit dengan kecepatan paling rendah sampai gulanya larut ya. Setelah 3 menit, kemudian naikkan kecepatannya secara bertahap hingga kecepatan paling tinggi sampai putih kental berjejak selama kurang lebih 8-10 menit tergantung dengan kecepatan mixer masing-masingnya. Dan tandanya jika sudah putih kental berjejak, tandanya berjejak bila jejak yang ditinggalkan tidak akan mudah tenggelam ya teman-teman. Lalu ini kita mematikan mixernya dan konsistensi adonan seperti ini, kental dan jatuhnya perlahan. Langkah selanjutnya, sambil diayak kita masukkan bahan keringnya tadi ya. Tujuannya agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah itu ini kita aduk sebentar dalam keadaan mixer masih mati agar nanti tepungnya tidak berterbangan ya. Selanjutnya ini kita mixer selama kurang lebih 30 detik dengan kecepatan paling rendah sampai asal tercampur rata saja. Setelah itu ini mixernya tidak kita gunakan lagi. Langkah selanjutnya, tambahkan 1 saset kental manis, 1 sendok makan pasta red velvet. Di sini saya memakai merek Red Bell. Untuk mereknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan tambahkan juga 70 gram minyak goreng dan pastikan untuk merek minyak gorengnya yang berkualitas bagus ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya ini diaduk lagi menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik hingga benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada endapan minyak di bawahnya agar nanti baunya tidak bantat ya. Dan konsistensi adonannya seperti ini, halus banget, bisa dilipat seperti pita. Siapkan loyang yang sebelumnya sudah diolesi dengan sedikit margarin dan dilapisi dengan kertas roti. Untuk pinggir-pinggiran loyangnya ini tidak saya olesi apapun ya teman-teman, hanya di bawahnya saja. Dan untuk ukuran loyangnya bisa disesuaikan dengan loyang yang kalian punya di rumah ya. Kemudian ini diratakan sebentar, lalu hentak-hentakan beberapa kali untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Dan adonannya ini siap untuk dikukus. Sebelumnya untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kukus hingga kurang lebih selama 25 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit, Masya Allah ini mengembang dengan sempurna, alhamdulillah ya. Lalu bisa dites tusuk untuk memastikan kematangannya. Kalau tidak ada adonan yang menempel berarti sudah matang ya. Kemudian ini kalau sudah dingin dikeluarkan dalam loyangnya. Setelah itu kita ratakan dulu bagian atasnya dengan cara dipotong seperti ini. Dan untuk sisa potongannya ini nanti ini bisa dijadikan topping di atas cake-nya. Kita bisa hancurkan untuk dibuat crumble. Selanjutnya potong
kuenya menjadi 4 bagian. Lalu untuk per bagiannya, satu bagiannya ini kita potong lagi menjadi 2 dan kita potong lagi menjadi 3 bagian seperti yang ada di video. Untuk ukuran besar kecilnya ini juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kelihatan banget bolunya ini empuk banget ya teman-teman dan lembut. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai dan lakukan juga di setiap bagian cake-nya ya. Dan ini hasilnya setelah semua dipotong menghasilkan 24 potongan cake red velvetnya ini. Dan untuk pengemasan bisa memakai mika seperti ini. Lalu di atasnya bisa dikasih buttercream secukupnya. Dan bisa dikasih topping crumble-nya tadi ya teman-teman. Hasilnya cantik bukan? Dan ini bisa dijual 2000-an sampai 2500 tergantung dengan modal awalnya ya. Untuk mempercantik kita juga bisa menambahkan stiker thank you seperti ini. Dan ini bisa dititipkan di kantin-kantin sekolah ataupun dijual di pasar, dititipkan di warung-warung terdekat juga bisa. Pastinya akan laris manis banget karena rasanya juga enak, bolunya lembut. Pastinya akan jadi kegemaran setiap orang ya teman-teman. Kalau menurut kalian ini bermanfaat bisa di-share ya. Dan jangan lupa di-like, komen, subscribe dan aktifkan juga notifikasinya. Terima kasih yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Siapkan wadah, masukkan 3 butir telur suhu ruang, 120 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk ataupun bisa memakai vanili cair, setengah sendok teh SP ataupun bisa memakai Ovalet atau TBM ya teman-teman. Kemudian ini di mixer secara bertahap dari kecepatan paling rendah sampai kecepatan paling tinggi sampai kental putih berjejak ya. Selama kurang lebih 7 menit tergantung dengan mixer masing-masing ya. Setelah putih kental berjejak seperti ini, kemudian ini mixernya bisa dimatikan. Oke, selanjutnya ini konsistensinya adonannya tidak mudah jatuh seperti ini ya. Kemudian tambahkan 200 gram atau setara dengan 20 sendok makan tepung terigu pro sedang, 1 sendok teh coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder. Kemudian bahan keringnya ini diayak agar tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil ya. Oke, selanjutnya ini diaduk-aduk dalam keadaan mixernya masih mati agar tidak ada tepung berterbangan saat memixernya nanti. Mixer selama kurang lebih 30 detik dengan kecepatan paling rendah asal sampai tercampur rata saja ya teman-teman, jangan lama-lama. Oke, ini sudah cukup. Kemudian matikan mixernya dan tambahkan 1 saset kental manis, 200 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya. Dan margarinnya ini juga bisa diganti dengan minyak ya, dengan takaran yang sama. Kemudian tambahkan 1 sendok makan pasta red velvet, saya memakai merek Red Bell. Kemudian ini di mixer dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata.
Mixernya ini nggak usah lama-lama ya, asal tercampur rata saja, takutnya over mix ya teman-teman, nanti adonannya bisa turun. Setelah itu dimatikan mixernya dan saya lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya ini benar-benar tercampur rata. Aduk balik dan pastikan tidak ada endapan minyak di bawah ya. Kemudian di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 20 x 20 dan untuk loyangnya ini sudah saya olesi dengan margarin dan dilapisi dengan kertas roti ya. Untuk olesannya ini di bawahnya saja ya teman-teman, untuk olesan margarinnya. Yang pinggir-pinggirnya tidak usah, kemudian tuang adonan dan ini diratakan. Dan dihentak-hentakkan sebentar untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkap di dalam. Kemudian di sini sudah saya siapkan kukusan dan sebelumnya sudah saya panaskan. Lalu ini dikukus selama kurang lebih 45 menit ya teman-teman. Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 45 menit kurang lebih, ini adonannya sudah matang dan bisa dites tusuk seperti ini. Kalau tidak ada adonan yang menempel, berarti adonannya ini sudah siap untuk diangkat ya. Selanjutnya ini didiamkan dulu hingga benar-benar dingin ya teman-teman. Oke, kalau sudah dirasa cake-nya ini sudah benar-benar dingin, kemudian bisa dikeluarkan dari loyangnya ya. Dan ini hasilnya Masya Allah, empuk dan lembut banget. Selanjutnya ini bisa diolesi dengan buttercream di atasnya seperti ini. Oles secara merata ya. Kemudian cake-nya ini dibagi menjadi 2 sama rata. Dan di atasnya bisa dikasih topping. Untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau di sini saya memakai topping keju paru seperti ini. Untuk di atasnya ini juga bisa dikasih crumble seperti ini ya, agar hasilnya lebih cantik dan menarik. Oh ya, maaf tadi pas penambahan crumble-nya ini ternyata kameranya tidak on ya, jadi tidak terrekod. Oh ya teman-teman, resep ini juga bisa di oven ya. Bisa dicoba di rumah karena saya di sini tidak punya oven. Jadi di sini saya hanya memakai versi kukusnya saja. Dan ini cocok banget buat ide jualan ya. Ataupun buat acara seserahan, buat hampers juga bisa ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan saja. Dan untuk harga jualnya ini juga bisa disesuaikan dengan harga modal awalnya ya, untuk ketentuan harga per boxnya ini. Dan cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau menurut kalian bermanfaat bisa di-share sebanyak-banyaknya, dan kalau kalian suka bisa di like dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe ya. Terima kasih dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.